Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat dan bahagia. Pada hari ini kita masih melanjutkan bahasan kita tentang lingkaran. Setelah sebelumnya kita bahas tentang unsur-unsur lingkaran, hari ini kita akan masuk pada bahasan luas dan keliling lingkaran. Bagaimana luas dan keliling sebuah lingkaran akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sih luas dan bagaimana sih keliling sebuah lingkaran? Sebelum masuk lebih jauh tentang luas dan keliling, kita akan pelajari dulu apa itu nilai pi, gitu ya. Karena ini bentuknya sebuah lingkaran, dia menggunakan simbol pi. Apa itu pi gitu? Bagaimana nilai pi? Kita akan pelajari ya. Nilai perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran merupakan suatu bilangan yang dinyatakan dengan pi. Simbolnya seperti itu ya. Simbol pi itu seperti itu. Pi itu apa sih? Pi itu adalah perbandingan antara keliling dan diameter lingkaran. Ingat ya. Pi itu perbandingan keliling dan diameter lingkaran, atau pi sama dengan keliling atau K dibagi diameter. Nah, menurut para ahli, bilangan pi tidak dapat dinyatakan secara tepat nilainya dalam pecahan ataupun dalam bentuk desimal gitu ya. Dan menurut Archimedes, perhitungan pi dapat diambil sama dengan 22/7 gitu ya. Pengambilan ini hanya jika perhitungan cukup sampai 2 angka desimal. Maksudnya di belakang koma itu 2 angka gitu ya. Itu menurut Archimedes. Dan menurut yang lain, bilangan pi adalah suatu bilangan irasional dan lebih sering diperkirakan dengan 22/7 atau 3,14 gitu. Sebetulnya 3,14 dan seterusnya gitu ya. Tapi dibulatkan, disederhanakan menjadi 22/7 itu atau 3,14 atau 3,14 gitu ya. Ini kita harus tahu dulu apa itu pi. Bagaimana pi itu bisa terbentuk. Nah, seperti ini ya. Setelah kita tahu tentang pi, baru kita akan masuk pada bahasan keliling lingkaran. Apa sih keliling lingkaran itu? Keliling lingkaran, kalau kita bayangkan sebuah bangun lingkaran, yang disebut kelilingnya adalah, ya betul, panjang busurnya, atau disebut juga dengan lengkung pembentuk lingkaran itu, atau sisi lingkaran itu yang disebut dengan keliling lingkaran. Bagaimana rumus keliling lingkaran? Rumus keliling lingkaran itu kita ambil dari definisi pi tadi ya, yaitu pi adalah perbandingan antara keliling dan diameter lingkaran. Kita ambil dari sini, jadi kita bisa tuliskan bahwa keliling lingkaran adalah pi kali diameter. Itu ya, pi kali diameter. Karena diameter itu bisa juga dituliskan dengan 2R atau 2 kali jari-jari, maka kita juga bisa membentuk bahwa keliling itu pi dikali 2R. Atau kita bisa tuliskan dengan 2πr. Keliling itu 2πr. Dari perubahan-perubahan ini kita bisa simpulkan bahwa rumus keliling lingkaran itu pertama kita bisa gunakan adalah bahwa keliling kita bisa gunakan adalah rumusnya pi dikali diameter. Itu ya, jika kita ingin menggunakan diameter lingkaran. Bagaimana jika kita ingin menggunakan jari-jari? Maka kita bisa gunakan rumus bahwa keliling adalah 2πr atau 2 kali pi kali jari-jari. Seperti itu. Kita harus ingat, kita bisa menggunakan rumus yang pi kali diameter atau kita juga bisa menggunakan rumus 2πr. Seperti itu ya. Sampai sini, ini merupakan rumus keliling lingkaran. Baik, kita lanjutkan. Ini ada contoh. Contoh pertama, perhatikan.
Diketahui dua buah lingkaran memiliki diameter 14 cm dan 20 cm. Tentukan keliling lingkaran. Oke, kita jawab satu-satu. Yang pertama kita coba jawab yang lingkaran dengan diameter 14 cm. Diameter lingkaran pertama itu 14 cm. Otomatis jari-jarinya adalah setengahnya ya, karena jari-jari itu 2 kali diameter kan, maka jari-jari adalah 7 cm karena diameternya 14. Lanjut, kelilingnya bagaimana? Kelilingnya kita bisa gunakan rumus pi kali diameter. Kalau kita ingin menggunakan yang diameter. Kalau kita menggunakan jari-jari, ya berarti kita pakai 2 pi r. Seperti itu ya. Kali ini akan dibahas yang diameter dulu. Berarti kita bisa tuliskan bahwa pi-nya kan 22/7. Kenapa pakai 22/7 bukan 3,14 atau 3,14? Karena diameternya 14. Itu masih kelipatan 7. Itu ya. Berarti 22/7 kali 14. Kita bisa coret 14 dibagi 7, 2. Jadi 22 kali 2. Jadi kelilingnya kita dapat 44 cm. Bisa ya. Selanjutnya kita coba menyelesaikan lingkaran dengan diameter 20 cm. Ini ya. Oke. Kita akan gunakan keliling yang lingkaran kedua, kita gunakan keliling dengan 2 pi r. Dengan jari-jari. Yang pertama tadi kan kita pakai yang diameter, sekarang kita coba yang pakai rumus jari-jari. Nah, ini dia. Karena R-nya itu 10, dia bukan kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya 3,14. Gitu. Berarti keliling sama dengan 2 kali 3,14 kali 10. Jadi jawaban kelilingnya adalah 62,8 cm. Seperti itu ya. Bisa ya? Baik, ini contoh pertama tentang keliling lingkaran. Kita lanjut contoh kedua. Sebuah roda andong, tahu andong kan ya? Andong itu delman. Sebuah roda andong berdiameter 100 cm. Roda tersebut berputar sebanyak 1000 kali. Jika pi-nya 3,14, maka jarak yang ditempuh andong adalah, nah itu dia. Oke, ini adalah soal cerita dari sebuah soal keliling lingkaran. Untuk menjawabnya kita coba dulu ya, tulis dulu diketahui. Diameter roda lingkaran atau diameter roda andong adalah 100 cm. Ini diameternya. Berputar 1000 kali. Gitu. Karena diameternya 100 cm dan dia bukan kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya adalah 3,14. Kita coba jawab ya. Nah, ini kan yang mau dicari jarak tempuh andong. Jarak tempuh. Berarti putaran roda ya. Roda itu berputar dan dia berjalan melalui atau melewati jalan. Bagian roda yang melewati jalan itu kan tepi roda kan atau sisi roda kan. Sisi roda tadi kita sudah tahu bahwa sisi roda itu adalah keliling lingkaran kan. Berarti kita harus cari dulu pertama keliling lingkaran. Ini ya. Keliling lingkaran. Apa rumusnya keliling lingkaran? Yaitu pi kali diameter. Pi-nya 3,14 kali diameternya 100. Berarti kita dapat kelilingnya adalah 314 cm. Gitu. Sudah selesai belum? Belum, karena yang ditanya jarak tempuh, maka kita coba, ini kan keliling satu roda ya. Dia berputar 1000 kali, berarti kita harus kalikan dengan banyak putaran untuk menentukan jarak yang ditempuh. Gitu. Karena berputar 1000 kali, maka jarak yang ditempuh adalah 1000 kali 314. Berarti 314.000 cm. Atau bisa kita sederhanakan jadi 3,14 km. Itu. Ini ya, ini soal cerita dari keliling lingkaran. Bisa ya? Jika ini sudah bisa, kita lanjut pada bahasan selanjutnya.
Selanjutnya kita akan bahas tentang luas lingkaran. Apa sih luas lingkaran itu? Kita perhatikan nih. Ini ada sebuah lingkaran, kita pecah dalam beberapa bagian ya. Kita bentuk. Nah, luas lingkaran itu, yang disebut luas itu adalah bagian yang diarsir dalam lingkaran ini gitu ya. Bidang-bidang pada lingkaran ini. Nah, kita sederhanakan saja supaya mudah memahaminya nanti. Kita bentuk seperti ini. Kita pecah-pecah lingkarannya menjadi juring-juring kecil. Nah, kita susun sekarang nih. Kita susun bagian-bagian juring kecil ini. Kita susun terus ya. Sampai habis semua bagiannya. Oke. Nah, kita perhatikan. Bangun yang hasil perubahan dari lingkaran itu, ini bentuknya seperti apa? Bangun? Iya, bangun persegi panjang. Mirip seperti persegi panjang ya, walaupun sisinya tidak rata gitu ya. Nah, sisi atasnya kita disebut panjang, yaitu panjangnya setengah keliling. Karena satu putaran lingkaran itu kita bagi dua, sisi atas dan sisi bawah kan. Maka disebut setengah dari keliling. Sedangkan lebarnya adalah, nah ini lebarnya kan jari-jari kan, maka kita tulis lebar sama dengan R gitu ya. Apa sih rumus luas persegi panjang? Ada yang masih ingat? Ya, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya kita tuliskan di sini karena disebut di situ panjang adalah setengah K dan lebarnya adalah R, maka kita tulis panjang kali lebar adalah setengah K kali R. Setengah K maksudnya apa sih? Setengah keliling. Kita ubah bahwa keliling itu rumusnya 2πr. Maka kita ubah bentuknya seperti ini. Kita sederhanakan. Nah, kita coret ya 2-nya dengan 2πr. Kita dapat. Jadi dapat hasilnya adalah pi kali r kali r. Atau kita bisa sederhanakan bahwa r kali r adalah r kuadrat. Maka kita dapat rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa ya. Kita akan gunakan rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Baik, kita masuk ke contoh soal. Sekarang ini kita perhatikan. Di sini ada sebuah contoh ya. Kita abaikan kalimat keliling lingkarannya. Kita masuk ke contoh, tentukan luas daerah yang diarsir. Nah, ini ada sebuah bangun, sebuah bentuk. Luas daerah yang diarsirnya berapa sih gitu ya? Luas ya, yang ditanyakan luas ya. Berarti kita coba jawab ya. Yang diketahui dari soal apa aja? Yang pertama, yang pertama sisi ini kan bentuknya persegi ya. Persegi karena sisi bawahnya 14 cm, sisi sampingnya juga 14 cm. Ini berarti bentuknya persegi dengan panjang sisi 14 cm. Nah, lalu kita lihat nih persegi ini nih ada dua buah bangun nih. Sisi yang di kiri, yang di kanan. Itu setengah dari bentuk lingkaran dan setengah lagi juga bentuk lingkaran. Berarti ini bentuknya lingkaran dong. Iya, berarti sisi samping itu kan sisinya 14 cm, berarti dia juga sebagai diameter lingkarannya 14 cm. Kita akan jawab ya. Kita akan jawab. Oke. Nah, luas daerah yang diarsir ini kan merupakan ini nih. Kita perhatikan ini bangun sebuah persegi. Yang diarsir itu bangun persegi secara total dikurangi dengan setengah lingkaran dan setengah lingkaran. Setengah ditambah setengah kan jadi 1 ya. Berarti luas yang diarsir itu adalah pengurangan dari luas persegi dan luas lingkaran. Seperti itu. Luas persegi rumusnya apa tadi? Persegi sisi kali sisi atau sisi kuadrat dikurangi luas lingkaran pi r kuadrat. Sisi kali sisi 14 kali 14 dikurangi pi r kuadratnya berapa? Ya, karena diameternya 14 berarti kita bisa dapatkan jari-jarinya adalah 7. Gitu ya. Karena jari-jarinya 7, maka pi-nya kita gunakan 22/7. 14 kali 14, 196 dikurangi. Nah, ini kita rubah ya, kita coret-coret, kita sederhanakan. Berarti 22 dikali 7 dikurangi 154.
Luas persegi dikurangi luas lingkaran 196 dikurangi 154. Hasilnya adalah 42 cm persegi. Nah, ini dia. Ini adalah contoh dari luas lingkaran. Sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham, kita akan masuk pada latihan dari materi keliling dan luas lingkaran. Untuk melatih pemahaman materi itu, silahkan kalian coba kerjakan beberapa soal latihan berikut ya. Di sini ada 3 soal pada slide ini, dan juga ada 3 soal lagi pada slide belakangnya. Oke, dicoba kerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa. Dan mudah-mudahan juga kalian paham atas materi ini. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya.